Akibat tanggul jebol, permukiman warga di Pangkal Pinang terendam banjir. Seorang anggota BRIMOB terluka dalam kontak senjata di distrik Kuirok, Papua. Keluarga korban ledakan Beirut menuding pemerintah Lebanon menutupi data dan bukti-bukti ledakan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini dari Malang. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Malang. Angin kencang menyebabkan gerbang atap terminal roboh hingga menimpa sejumlah kendaraan. Dalam rekaman video warga, hujan deras disertai angin kencang terjadi di kota Malang, Jawa Timur pada Senin sore. Hujan angin menyebabkan atap gerbang antrian angkot di Terminal Arjosari roboh dan menimpa angkot dan 1 gerobak bakso. Angin kencang juga merobohkan pohon hingga seorang pengendara motor terjatuh akibat menabrak batang pohon yang tumbang. Suyono, seorang penjual bakso, mengaku awalnya hujan terjadi dengan intensitas sedang, namun tiba-tiba disertai angin kencang. Takut terbawa angin, ia berpegangan ke gerobak baksonya. Namun naas punggungnya malah tertimpa atap. Anginnya kencang, saya mau pergi nggak bisa, takut sepedanya lari duluan. Jadi saya pegangin dari sampai hujan, sampai rubuh saya pegangin terus. Jadi mas di bawah ini waktu rubuh? Di bawah ini deketnya rombong, sampai rubuh, mau deket itu rubuh kan atap ini. Terus ini atap mobil ini saya langsung lari. Sementara hujan es sebesar kerikil kecil disertai angin kencang selama 20 menit juga menyebabkan atap-atap rumah warga berterbangan. Kecil-kecil gitu, kayak kerikil, tapi ya langsung langsung mencair lagi gitu kan, enggak. Itu barengan sama hujan sama angin, Mbak ya? Iya, angin hujan sama es ya. Anginnya tadi kencang, Mbak, kencang sekali. Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur bahwa akan terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang serta kilat sejak Senin sore hingga malam hari. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan rumah warga di Kabupaten Jombang rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 10 rumah warga di Desa Karangmojo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan rusak akibat terjangan angin puting beliung. Angin puting beliung berlangsung cepat, kemudian disusul hujan deras. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga sempat ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri saat angin puting beliung datang dari arah timur dan menerjang permukiman mereka. Itu angin sangat besar, sehingga ada rumah penduduk yang seperti saat ini yang kita tempat sini kondisinya luka berat. Guna membantu para korban, perangkat desa kemudian mengerahkan warga untuk bergotong royong memperbaiki atap rumah warga yang roboh dan rusak tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Akibat tanggul jebol, permukiman warga di Pangkal Pinang terendam banjir. Warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka karena banjir menerjang tiba-tiba. Tembok PT Timah TKB yang berbatasan langsung dengan rumah warga jebol lantaran tak kuat menahan debit air yang cukup tinggi setelah Pangkal Pinang dilanda hujan lebat berhari-hari. Akibatnya banjir setinggi 2 meter mengenangi rumah warga dan membuat barang-barang perabotan rusak. Sebab air yang datang tiba-tiba membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
Menurut warga, banjir seperti ini kerap melanda kawasan mereka dan sudah sering dilaporkan ke perusahaan plat merah tersebut, namun belum juga ditemukan jalan keluarnya. Ini dari dulu kita udah bilang PT Timah, bagaimana solusi untuk mengatasi bandar pembuangan air mereka. Tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang. Akhirnya terjadi seperti ini. Hampir warga di sini sudah sering, Pak. Warga berharap pemerintah setempat dapat turun tangan membantu memberikan solusi atas banjir yang kerap melanda kawasan mereka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 5 unit kios di Kabupaten Merangin, Jambi terbakar usai ditabrak mobil tangki BBM Pertamina. 5 orang penghuni kios mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil tangki meluncur. Api melalap 5 unit kios sembako dan penjual BBM eceran di Jalan Lintas Sumatera, Merangin, Jambi, Minggu malam. Kebakaran ini terjadi setelah sebuah mobil tangki pengangkut BBM tiba-tiba menabrak kios tersebut. Api dengan cepat melahap seluruh kios yang ada di lokasi. Diperkirakan ada 3 orang. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun 5 penghuni kios mengalami luka. 2 orang diantaranya menderita luka bakar serius dan langsung dilarikan ke RSUD Kolonel Abunjani, Bangko. Sementara mobil pembawa BBM milik Pertamina hangus terbakar. Adanya mobil tangki menabrak dari kios yang di depan SPBU di Desa Sungai Misan. Ya. Dan kebetulan terjadi membakar sampai dengan 5 unit kios yang di depannya. Namun untuk korban jiwa tidak ada, namun hanya korban luka bakar saja. 2 orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit MNC. Kasus kebakaran ini tengah ditangani Polres Merangin dan lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 3 kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kobaran api melalap 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin dini hari. Kebakaran berawal dari salah satu kapal yang kemudian merembet ke 2 kapal lainnya. Kapal-kapal yang terbakar ini pun ditarik ke tengah laut agar api tidak merembet ke kapal lainnya. Hingga pagi tadi, salah satu kapal masih mengeluarkan asap dan dalam proses pendinginan oleh kapal pemadam. Itu untuk kebakaran anginnya dari darat ke selatan, jadi keluar ke sana. Iya. Coba kalau angin dari bareng laut, larinya ke darat, ya habis. Ini. Ya masih selamat ya angin gilir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kelompok remaja di Sibolga, Sumatera Utara terlibat tawuran. Tawuran dengan menggunakan senjata tajam ini telah terjadi berulang kali. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka saling melempar batu dan menghujam senjata tajam. Tawuran membuat warga ketakutan. Para pengendara tak berani melintas dan memilih menghentikan kendaraan menunggu situasi aman. Seorang remaja terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tawuran remaja ini telah terjadi berulang kali diduga akibat mabuk. Ketua-ketua kelompok ini sudah identitasnya sudah kita kantongi dan mereka sudah kita panggil. Sudah berhasil kita temukan, kita tangkap akibat terjadi kemarin ada kejadian yang sempat terjadinya korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat karena mengalami kebocoran karena kena bedah. Aparat Satpol PP dan polisi juga menangkap 15 pelaku tawuran untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Ratusan simpatisan PDI Perjuangan Yogyakarta yang sedang konvoi bentrok dengan warga. Bentrokan diduga disebabkan adanya bendera partai lain di permukiman warga.
Simpatisan PDI Perjuangan gelar konvoi untuk memperingati hari lahir partai di sekitar wilayah Yogyakarta kemarin. Konvoi ratusan simpatisan ini sempat bentrok dengan warga ketika menemukan atribut partai lain ketika melintas kawasan permukiman. Bentrokan terjadi di dalam gang Kampung Danu Negaran, Kelurahan Mantri Jeron ketika simpatisan berusaha menurunkan atribut partai lain. Akibat kericuhan, kendaraan dan sejumlah rumah warga rusak. Jam 5 kurang itu ada rombongan PDIP berhenti di depan Bursa Andeska. Terus lihat bendera P3 yang di situ. Lalu teman-temannya pada datang terus bawa batu, terus kursi sama empring yang buat bambu ya? Iya, bambu. Saat ini situasi di lokasi kejadian sudah kondusif kembali. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kontak senjata kembali pecah di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Antara Satgas Nemangkawi dengan kelompok kriminal bersenjata. Seorang anggota Brimob terluka tembak. Tim Satgas Operasi Nemangkawi dan kelompok kriminal bersenjata terlibat kontak tembak di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin pagi waktu setempat. Seorang anggota Brimob, Baratu Bahtiar, tertembak di bagian punggung. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Jayapura guna perawatan intensif. Kontak tembak terjadi menjelang penarikan pasukan Nemangkawi menuju Timika di saat aparat gabungan berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lamek Tablo. 17 Januari 2022, sekira pukul 06.30 telah terjadi aksi penyerangan di distrik Kiwirok, yaitu di pos Satgas Nemangkawi distrik Kiwirok, sehingga terjadi kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan KKB, sehingga menimbulkan korban luka atas nama Baratu Bahtiar Yuniwandaru dari Satgas Nemangkawi. Sebelumnya, Selasa 14 Desember 2021, kelompok kriminal bersenjata membakar gedung sekolah SMP Negeri Serambakom, distrik Serambakom, Pegunungan Bintang, Papua. Satuan Tugas Operasi Nemangkawi terus melakukan penjagaan di titik rawan untuk menjaga situasi keamanan. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita naik kap mobil menghadang suaminya yang diduga selingkuh. Warga yang terbawa emosi nyaris bertindak anarkis. Aksi seorang wanita memanjat kap mesin mobil suaminya saat melaju di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara Minggu malam viral di media sosial. Laju mobil terhenti dan ramai dikerumuni warga. Wanita yang belum diketahui identitasnya ini mengatakan kepada warga bahwa yang terdapat di dalam mobil tersebut adalah suaminya yang diduga membawa wanita lain. Warga yang berada di lokasi terbawa emosi dan mobil nyaris menjadi sasaran amukan warga. Namun emosi warga berhasil diredam. Kakak menghampiri mobil dan mobil itu berhenti, diketok-ketok kacanya, nggak mau keluar, dipukul-pukul pakai helm, nggak mau keluar juga. Lalu abang itu keluar dan orang itu gaduh. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang karena wanita tersebut terus bertahan di atas kap mobil suaminya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega membunuh istrinya di Semarang, Jawa Tengah karena tersinggung saat disuruh bekerja. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Unit Reskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap Kanifah alias Andre, suami yang tega membunuh istrinya Indah Safitri, warga Jalan Serinindito, Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Karena berusaha kabur, kaki pelaku terpaksa ditembak polisi saat ditangkap di rumah kontrakannya.
Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban sering memarahinya untuk mencari pekerjaan. Udah di rumah yang kos-kosan ini. Jadi si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya nggak bisa karena saya sakit. Dari kediaman tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan pedagang gorengan sebagai tersangka pembunuhan seorang penagih hutang di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku pembunuhan saat ini dirawat di rumah sakit karena terluka setelah duel dengan korban. Pasca duel antara penagih hutang dengan pemilik hutang yang merupakan pedagang gorengan di Jalan Haji Salan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, polisi menetapkan Samsudin, seorang pedagang gorengan, menjadi tersangka. Korban bernama Simamora Siregar merupakan rentenir. Senjata tajam berupa parang ataupun pisau itu memang ada di situ dan memang digunakan untuk sehari-hari untuk oleh CS tersebut. Jadi tidak dipersiapkan. Pak Kapolres, apakah hari ini sudah jatuh tempo penagihan atau gimana? Kita belum ambil keterangan karena pelaku ini juga tidak menyampaikan bahwa jadwalnya ditagih itu. Sedangkan MS ini adalah korban yang meninggal dunia, kita nggak bisa meminta keterangan. Tetapi yang jelas korban penganiayaan ini MS datang ke rumah daripada CS ini, pelaku penganiayaan ini yang mengakibatkan meninggal dunia, datang menagih ke rumah CS tersebut. Peristiwa pembunuhan berawal saat korban yang merupakan rentenir menagih utang senilai Rp350.000 kepada pelaku. Namun karena pelaku belum memiliki uang, terjadi cekcok hingga berujung duel menggunakan senjata tajam. Pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kasus video asusila berdurasi 61 detik yang diduga mirip artis Nagita Slavina diselidiki polisi. Polres Jakarta Pusat Senin siang memeriksa pelapor. Penyidik Siber Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa pimpinan Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Ramadoni, terkait laporan video porno diduga mirip artis Nagita Slavina yang viral di media sosial. Pitra datang didampingi tim kuasa hukumnya. Sebagai pelapor, Pitra telah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik. Keterangan terkait dengan laporan polisi kita terhadap penyebaran video 16 detik yang bermuatan asusila. Hal tersebut kita lakukan agar moral generasi muda kita tidak rusak. Sebelumnya sebuah video syur berdurasi 61 detik viral di media sosial. Diduga pemerannya mirip dengan artis Nagita Slavina. Namun polisi memastikan video tersebut hasil rekayasa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga suku Tengger mendesak agar proses hukum penendang sesajen di lokasi erupsi Semeru terus dilanjutkan. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.